Siapa berani tindas anakku? Dia yang buat aku terjatuh. Ibu pukul dia. Kau gimana sih? Teganya tindas anak kecil. Pertama, anakmu yang menabrakku. Kedua, aku nggak mendorong anakmu. Dia sendiri yang jatuh. Kalau kalian nggak percaya, bisa periksa CCTV. Anakku cuma menyukaimu dan mau kau temani dia main. Kau malah nggak tahu diri dan salahkan anakku. Aku nggak kenal anakmu. Juga nggak perlu pujian darimu. Aku harus hadiri pesta pertunangan. Gak ada waktu untuk dihabiskan dengan kalian. Berhenti. Ini adalah klub eksekutif paling bagus di Jina. Kau cuma petugas kebersihan. Gak ada hak masuk ke dalam. Untuk apa sok kaya? Karena aku berpakaian seperti ini, kau meremehkanku. Jenderal, kabarnya Anda baru saja selesaikan misi rahasia. Sebelum sempat ganti baju, Anda langsung datang ke Jina. Semua ini aku siapkan. Pesta pertunangan adikku nggak boleh ditunda. Segera antar aku ke klub Polan. Berangkat! Baik! Benar. Aku kasih tahu. Aku juga datang untuk hadiri pesta pertunangan. Pihak wanita adalah pembisnis baru di dunia bisnis Jina, Bu Gea. Juga sahabatku, Gea. Gea? Gak disangka, petugas kebersihan juga pernah dengar nama Bu Gea. Gak heran, Bu Gea sekolah lama di luar negeri. Begitu 6 bulan pulang, dia langsung dirikan perusahaan sendiri. Dia juga tunangan sama putra tunggal keluarga Suta yang berada di peringkat 8. Keluarga Suta? Halo, Bugia! Itu adalah bos klub Damar. Nanti kau harus puji dia kalau bisa disukai olehnya. Dijamin hidupmu akan lebih lancar. Oke, Bu. Tadi kena macet, jadi telat tiba. Maaf. Bu Gea terlalu sungkan. Aku... Apa karena tunggu terlalu lama jadi terkena serangan panas, Kak? 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 Kau kenal kakakku? Aku sebenarnya... Kami sempat bertengkar. Bawa dia pergi. Mulai hari ini, aku gak mau lihat dia lagi. Bu Gea, aku minta maaf. Dengan penjelasanku, aku nggak tahu dia kakak mau begini saja. Lain kali aku adakan pesta untuk minta maaf pada kalian. Aku minta maaf, Bu Gea. Kau sudah ganggu kakakku. Gak akan ada kesempatan lagi. Bu Gea, aku minta maaf. Kak, aku merindukanmu. Kau sudah besar, kenapa masih manja? Kau sudah bilang sebesar apapun, kau akan tetap melindungiku. Kebakaran! 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 Hoi, hoi, kebakaran! Ibu gak mau kita. Ayah juga gak mau kita. Sekarang rumah kita juga gak ada. Kelak, kakak akan melindungi Gea. Gak peduli kau sebesar apapun, asal kakak ada, kakak akan melindungimu selamanya. Kak, kau sudah berkorban banyak untuk biaya sekolahku. Sekarang aku sudah pulang, gantian aku yang menghidupimu. Ayo. Menghidupi adik sendiri gak menderita. Selain itu, cari uang itu gak sulit kok. Kau sudah jadi petugas kebersihan, apanya yang gak sulit? Sebenarnya... Ya, kau mau suruh aku tunggu berapa lama? Kak, dia adalah Ray. Ray, dia adalah... Ya. Hari ini adalah pesta pertunangan kita. Untuk apa kau undang petugas kebersihan? Ray, dia bukan petugas kebersihan. Kau lihat seragamnya. Kalau bukan petugas kebersihan, emang dia tamu terhormat. Ray, dia kakakku.
hiasan rambutku terjatuh di mobil. Ray, kau temani kakakku mengobrol. Aku segera kembali. Nggak disangka, kakaknya Gea ternyata petugas kebersihan. Aku juga nggak sangka adikku bisa menyukai orang sepertimu. Keluarga Suta tentu saja nggak bisa didekati petugas kebersihan. Sejujurnya, hari ini para tamu pesta ini semuanya adalah keluarga terkemuka di Jina. Kalau aku jadi kau, aku pasti segera pergi. Kalau tetap di sini, aku hanya akan malu. Aku datang ke pesta pertunangan adikku. Aku nggak peduli apa pandangan. Walau Gea nggak merasa malu, keluarga Suta masih bisa malu. Kusuruh kau pergi, dengar nggak? Emang kau berhak menyentuhku? Nggak mengerti ya? Bawa dia pergi dan beri dia pelajaran. Serang! Ayo! Petugas kebersihan sialan. Nggak tahu diri. Kau sudah buat Tuan Muda marah. Wajahnya cantik juga. Lebih baik layani kami. Asal kau layani dengan baik, kami akan melepaskanmu. Gimana? Hah? Di mana kakakku? Kakakmu ada urusan. Memang ada urusan. Tapi sudah selesai. Gak tahu diri. Bawa ke tongkat. Semuanya maju. Nggak berguna. Bisa-bisanya kalah dari petugas kebersihan. Pukulan tadi, dia seorang bido. Orang bido. Tapi tentara di bido semuanya pria. Dan cuma ada satu wanita. Jenderal wanita bido. Ray, kau kenapa? Nggak apa-apa. Kalian mau ngobrol saja. Aku telepon Pak Asael dulu. Menurutku, si Rio itu nggak pantas untukmu. Kak, namanya Ray. Terserah apa namanya. Sementara kau, mumpung belum tunangan, aku kenalkan dia padamu. Gimana? Kak, bukannya ini Pak Asael dari grup Petra? Gimana? Suka? Kalau suka, aku kenalkan. Kak, Pak Petra itu salah satu 3 orang terkaya di Jina. Pak Asael mana mungkin bisa menyukaiku? Kau adikku. Dialah yang harusnya bangga. Kak, kau jangan bercanda. Kau nggak lihat Ray sedang menelpon Pak Asael? Apa Pak Asael akan datang? Aku telepon Asael saja. Halo Pak Asael, namaku Ray Suta. Kemarin ayahku sudah menelepon Anda. Apa Anda hari ini ada waktu menghadiri pesta pertunangan kami? Keluarga Suta? Nggak tertarik. Pak Asael, kami sudah siapkan posisi untuk Anda. Hargailah kami. Bilang pada Asael, aku suruh dia datang. Suara ini. Jenderal Tiana. Pergi kau orang miskin. Jangan ganggu aku telepon Pak Asael. Bilang padanya aku adalah Tiana. Setelah dengar namaku, dia akan kemari. Cepat bawa kakakmu pergi. Kalau Pak Asael marah, kita akan gawat. Kak, jangan persulit aku. Tapi... Kak, kumohon. Oke, nanti aku telepon Asael sendiri saja. Tadi, siapa yang bicara? Cuma seorang petugas kebersihan. Aku yang salah, Anda jadi terganggu. Aku minta maaf. Kak, lihat nggak? Kita nggak bisa singgung Pak Asael. Kau jangan buat ulah. Sekarang aku telepon Asael. Kak, sudahlah, untuk apa berdebat dengannya? Kakak juga kasihan padaku, jadi ingin menghiburku. Teleponlah. Aku cari Ray dulu. Setelah selesai masuk saja.
Pak Asael, Anda datanglah ke sini. Anda tenang saja, nggak akan terlalu lama. Sekarang aku ada telepon yang penting. Tutup dulu. Kenapa? Tadi aku dengar suara ponsel pribadi Pak Asael. Katanya di seluruh Jina cuma ada satu orang yang ada nomor pribadi Pak Asael. Katanya orang ini adalah jenderal wanita paling berkuasa di Bido. Sekarang aku telepon Asael. Apa mungkin... Apa mungkin... Kenapa? Oh, kakakku tadi bilang dia mau telepon Pak Asael. Maksudmu, kakakmu yang tukang sapu adalah jenderal wanita Bido? Kau jangan bercanda. Dia itu nggak mungkin jenderal wanita. Sudahlah, acara sebentar lagi dimulai. Ayo, kita masuk. Kakakku orang biasa. Mana mungkin jenderal wanita? Apa yang kau pikirkan? Halo, Asael. Ini aku. Enggak disangka Anda beneran menelponku. Nggak perlu gugup begitu. Aku ada urusan mencarimu. Anda mau kenalkan adik Anda? Itu kehormatanku. Enggak masalah. Sekarang aku akan datang ke Hotel Polan. Anda tunggulah. Ya, Berhenti. Kau mau kemana? Apa nggak lihat ini adalah klub eksklusif Polan? Benar. Aku mau masuk. Emang tukang sapu jalanan pantas datang kemari? Buka matamu dan lihat dengan jelas. Hari ini, tempat ini sudah kami pesan. Aku memang mau hadiri pesta pertunangan. Kau mau hadiri pesta pertunangan? Kenapa aku nggak ingat? Keluarga kami ada undang tukang sapu jalanan ke pesta. Jelas-jelas datang makan gratis. Beraninya pura-pura jadi tamu keluarga kita. Tampaknya kau sudah bosan hidup. Kak? Kak? Kau bilang apa? Pak Asael? Oke, aku mengerti. Pak Asael akan datang kemari. Kau cepat bersiap-siap. Jangan abaikan Pak Asael. Tapi tadi kayaknya aku dengar suara kakakku. Kakakmu sudah dewasa. Apa masuk pun perlu diajari. Justru Pak Asael yang nggak boleh diabaikan. Bagiku, kakakku lebih penting. Gea. Aku memang datang untuk hadiri pesta pertunangan adikku. Wah, orang miskin sekarang makin gak tahu malu. Demi makan gratis di sini, bahkan bisa buat undangan palsu. Coba aku lihat. Cepat pergi dari sini. Jangan bolak-balik seperti lalat. Kamu ambil undangan palsu ini untuk bohongi orang lagi? Boleh. Asal kau berlutut padaku, aku berikan undangan ini padamu. Orang miskin gak pantas dikasihani. Beraninya menyamar jadi tamu. Petugas kebersihan sialan. Emang kau kira Gea itu adikmu? Dia memang kakakku. Kak, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Gea, jangan marah. Kami nggak tahu. Kakakmu orang seperti ini. Benar, Gea. Kau adalah bintang baru di dunia bisnis Jina. Nggak disangka kakakmu adalah tukang sapu jalan. Kakakku emang petugas kebersihan. Tapi uang yang didapat kakakku halal. Kakakku yang biayai aku sekolah. Tanpa kakakku, aku nggak akan jadi sekarang. Kak, jangan marah atas ucapan mereka.
Keluarga Suta memang gak pantas untuk adikku. Jadi, untuk apa aku marah? Kau cuma petugas kebersihan, beraninya sesombong itu di depan keluargaku. Gea, ini kakakmu. Benar. Kalau kau mau kakakmu masuk ke pesta, kau harus ikuti aturan keluarga Suta. Setelah bayar mahar, keluarga Suta akan menyambut kakakmu. Tapi sejak awal kalian gak bilang mau mahar. Keluarga Suta kira kau itu anak yatim piatu. Karena kau akan nikah dengan Ray, kami pun gak minta apa-apa. Karena kau masih ada keluarga, aturan tetap harus dijalankan. Kalau enggak, keluarga Suta akan ditertawakan. Karena tak tahu aturan. Apa kau juga mau ini? Gea, keluarga Suta itu keluarga terkemuka. Jadi kau harus paham. Lagian, kami juga nggak minta banyak. Kita pun akan segera jadi satu keluarga. Kalau kakakmu beri uang pada kami, sama dengan memberimu uang. Kau? Sebagai kakak, sudah sewajarnya aku beri uang untuk pernikahan adikku. Tapi keluarga kalian gak pantas. Cewek sialan, jaga bicaramu. Kalau bukan karena adikmu menikah dengan Ray, hari ini kau gak berhak berdiri di sini. Gak usah pura-pura. Mengaku saja bahwa kau miskin. Gak apa-apa, Kak. Aku ada uang. Aku yang bayar. Kalian mau berapa? Cuma 17 miliar. Banyak sekali. Kalian mau merampok? Kenapa? Mengenai proyek yang baru dikerjakan beberapa waktu lalu, dananya belum terkumpul sampai sekarang. Kau sudah tanya Gea? Kapan dia transfer uangnya? Nek, Gea bilang akhir-akhir ini dia lagi nggak ada uang. Kita sudah jadi satu keluarga. Kenapa pelit banget? Dulu karena dia bisa bantu keluarga kita, makanya aku setuju kau nikah dengannya. Kalau enggak, gadis sialan sepertinya nggak bisa masuk ke keluarga Suta. Aku datang hadiri pertunangan adikku. Cepat kembali ke asalmu. Suara apa itu ribut sekali? Itu kakaknya Gea, si petugas kebersihan. Dia bersikeras mau hadiri pesta pertunangan Gea. Dia boleh masuk. Tapi harus ikut aturan keluarga Suta. Ini aturan keluarga Suta. Kalau mau masuk, kau harus ikut aturan keluarga Suta. Kau? Tentu saja harus ikut. Tapi keluarga kalian gak berhak bicarakan aturan di depanku. Kau kira siapa kau? Kau cuma petugas kebersihan. Kalau nggak ada uang bilang saja. 17 miliar loh. Emang dia punya uang sebanyak itu? Untuk apa pura-pura? Kalian jangan persulit kakakku. 17 miliar? Boleh saja. Aku bayarkan. Halo, siapkan 17 miliar. Apa? Modal perusahaan kita terputus. 16 miliar pun harus dikumpulkan dulu. Memalukan. Ray? Kau? Kalian lagi apa? Kenapa? Ray belum bilang padamu. Ray? Siapa dia? Apa maksudnya? Gea, dia adalah... Ray, kau mau nikahi Gea? Apa aku lebih buruk darinya? keluarga Wira, cuma keluarga kecil. Nenekku nggak akan setuju. Gea itu pebisnis yang lagi naik daun. Tapi di Jina, dia agak terkenal. Apalagi dana proyek keluarga Suta ada masalah. Sekarang aku menunggu Gea berikan padaku. Lalu aku gimana? Kau tenang saja. Walau aku nikah dengan Gea, aku nggak akan mengecewakanmu.
Ray, kenapa kau tega lakukan hal gini? Aku lebih dulu kenal Ray. Bisa dibilang kaulah pelakornya. Kebetulan aku dengar perusahaan kalian dalam masalah. Jangankan 17 miliar, mungkin 17.000 pun gak ada. Perusahaanku cuma sementara dalam masalah. Jangan mimpi deh. Aku kasih tahu ya, manajer perusahaanmu sudah kabur ke perusahaan ayahku. Lubang dana perusahaanmu akan makin besar. Kau bilang apa? Nyonya Dewi, walau keluarga Wira adalah keluarga kecil, ayahku bilang asal aku nikah dengan Ray, kelak semua masalah keluarga Suta akan diurus keluargaku. Di sini ada 17 miliar, ini adalah mahar dari ayahku untuk Nyonya Dewi. Oke, ini sikap yang harus dimiliki menantu keluarga Suta. Kalian, Ray, kau bilang akan bersamaku selamanya. Gea, dulu kau bintang baru di dunia bisnis Cina, tentu pantas denganku. Tapi sekarang, kau cuma bisa menghambat kami. Kau sudah dewasa, harus lebih bijaksana. Kejadian hari ini anggap saja sebuah pelajaran. Benar, karena sudah nggak ada hubungan dengan kami. Kenapa masih di sini? Cepat pergi, jangan buat malu. Kau bukannya nggak ada keluarga, bukannya kau ada kakak petugas kebersihan ini. Demi hubungan lama, aku bisa terima kakakmu sebagai pembantu keluargaku. Jadi setidaknya kau dan kakakmu nggak akan kelaparan. Nanti Pak Asa mau datang. Mungkin keluarga Suta bisa kenal jenderal wanita melalui Pak Asa ya. Kita nggak ada waktu untuk dihabiskan dengan sampah ini. Pesta harus dilanjutkan. Cepat panggil penata rias dan baju kemari. Suruh mereka rias dan ganti baju cucu menantuku. Gak perlu panik. Keluarga kalian gak akan bisa lanjutkan pesta pertunangan ini. Tutup mulutmu. Kalau bilang hal sial lagi, ku hajar kau. Gea, kakakmu sudah gila. Kak, aku minta maaf. Aku buta salah nilai orang. Ayo kita pergi. Kenapa kita harus pergi? Mereka lah yang harusnya malu. Kita gak usah pergi. Kita tunggu saja dan menonton. Sok sekali kau. Kau kira dirimu siapa? Apa saking miskinnya kau sampai bermimpi? Seakan kaulah jenderal wanita bido. Nenek, tukang sapu ini memang sudah gila. Katakan sekali lagi. Kita nggak perlu buang waktu dengan mereka. Kak, aku tahu kau bicara begini demi membantuku. Tapi kita sekarang nggak bisa singgung keluarga Suta. Mending kita pergi. Cepat lihat siapa itu. Sepertinya jenderal wanita bido. Astaga, ada jenderal wanita bido. Kalian berdirilah di sini. Kak, kau sudah gila. Orang-orang ini adalah keluarga terkenal di Cina. Kau malah bicara gitu. Kita nggak bisa singgung mereka. Halo Bu Gea. Ada apa ini? Bagus, lebih berkelas dari Gea. Tukang sapu itu bilang, pernikahan ini nggak akan diteruskan. Sungguh nggak tahu diri, lucu sekali. Kamu sudah hampir datang. Kita juga harus keluar. Benar, kita juga harus keluar. Gea dan kakaknya, si petugas kebersihan, mungkin lagi nangis di suatu tempat. Ayo. Ini